wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Di sini kami ingin mewawancarai seorang penjahit, tugas kelompok 3 dari kelas 11 IPA. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kamalia sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Sri Silaban sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia sebagai pengisi suara 1. Perkenalkan, nama saya Lisda sebagai pengisi suara 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Arifin sebagai kamera 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaldi sebagai kameramen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Kamalia dan ini teman saya Sri. Kami dari murid SMAN 2 Jorong. Kedatangan kami di sini untuk meminta waktu untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Sejak kapan Ibu menjalani sebagai profesi menjahit? Sejak 2019. 2019. Terus mengapa Ibu memilih untuk menekuni sebagai profesi menjahit? Karena skill awal memang menjahit. Jadi menjahit dan Berapa lama yang Ibu perlukan untuk menjahit satu bahan baju? Satu bahan baju biasanya bisa satu hari, bisa kurang dari 1 hari tergantung model. Kalau kemeja biasanya 1 hari selesai. Berapa penghasilan Ibu kira-kira dalam 1 bulan? Kalau pendapatan kotor sekitar 10 juta lah sebulan. Untuk bersihnya separuhnya dari itu 5 jutaan. Apakah ada kesulitan Ibu dalam sebuah menjahit? Kesulitannya dalam memperoleh bahan baku ya, karena di sini belum ada toko kain, terus aksesoris juga susah kayak payet, tongkat, lenda kan belum ada di sini, jadi harus mencari ke kota besar. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, jenis atau motif seperti apa yang paling Ibu sukai pada saat menjahit? Paling suka kalau menjahit dress ya, dress pesta biasanya buat bridesmaid, terus undangan, itu sih paling suka. Pada musim apa Ibu banyak menerima pesanan menjahit? Musim mau jalan sekolah, musim lebaran. Terus di mana Ibu biasanya membeli bahan-bahan untuk menjahit? Di Playhari, bisa juga kadang di sini ya, di Simpang ada, cuma terbatas, jadi nggak semua bahan yang kita cari itu ada di situ. Jadi paling sering ke Playhari. Apa kegiatan Ibu ketika tidak ada pesanan menjahit? Kegiatannya karena ibu rumah tangga, jadi ada kegiatan rumah. Apakah Ibu ingin mewarisi profesi Ibu sebagai penjahit ke anak-anak Ibu nanti? Maunya Apa pesan Ibu untuk generasi muda sekarang? apa ya, harus mengembangkan bakat sih, apa bakat yang punya dikembangkan, karena kita nggak bisa hidup hanya mengandalkan jadi karyawan. Kita harus punya skill, misalnya apa sih hobinya, apa kebiasaan misalnya suka otomotif, digali terus dikembangkan, bisa menjadi lapangan usaha nanti di kemudian hari. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil pertanyaan kami. Sejarah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, kulit binatang, bulu, pebagan, dan bahan-bahan yang mampu dilewati oleh jarum dan benang jahit. Sementara orang yang melakukan pekerjaan menjahit disebut penjahit. Sebelum ditemukannya mesin jahit, masyarakat membuat pakaian dengan cara manual, yaitu dengan hanya menggunakan jarum. Jarum yang digunakan pertama kali berasal dari bahan-bahan yang tak lazim, seperti batu, tembaga, tulang, ataupun gading. Sementara benang yang digunakan terbuat dari serat-serat otot hewan.
Pada tahun 1755, seorang berkebangsaan Jerman yang tinggal di Inggris, Charles Wiesenthal, mematenkan penemuan jarumnya yang khusus dirancang untuk dipakai pada sebuah mesin. Pada tahun 1790, Thomas Saint yang berasal dari Inggris mematenkan mesin jahit pertama buatannya. Alat yang dibuat oleh Thomas Saint adalah sebuah alat yang dapat membuat lubang pada kulit hewan, untuk kemudian dimasukkan jarum dan benang ke dalamnya. Namun, alat tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Pada tahun 1830, Barthélemy Timoner berhasil menciptakan mesin jahit yang praktis dan mudah digunakan oleh masyarakat. Mesin ciptaannya hanya menggunakan satu benang dan satu jarum. Namun, mesin jahit hasil temuannya tidak disambut baik oleh masyarakat, terutama penjahit lokal yang membuat baju secara manual. Pada tahun 1834, Walter Hahn yang berkebangsaan New York berhasil menciptakan mesin jahit pertama dengan menghasilkan lock stitch atau jahitan kunci dengan memakai dua benang, yaitu benang bagian atas dan benang bagian bawah yang berbeda dengan penemuan mesin jahit sebelumnya. Namun Hahn tidak sampai mematenkannya. Selanjutnya, metode jahit kunci ini diadopsi dan dikembangkan oleh Elias Howe dari Massachusetts dan mematenkannya pada tahun 1846. Terjadi perang paten antara Elias Howe dan Isaac Singer. Ketika Singer berhasil membuat alat yang mekanismenya sama dengan alat ciptaan Howe. Keduanya sama-sama mengklaim alat ciptaannya sebagai yang paling original. Singer berhasil membuat mesin jahit dengan jarum yang bisa digerakkan dengan mengayuh pedal kaki, sehingga saat itu penjualan mesin jahit melonjak tinggi di beberapa kota di Amerika. Namun dalam sebuah persidangan, Isaac kalah dari Howe karena ia terlambat mematenkan alatnya tersebut. Akhirnya Isaac harus membayar sejumlah uang denda kepada Howe. Keberhasilan Howe dalam mempertahankan alat ciptaannya membuat dirinya memiliki penghasilan lebih dari $200.000 Amerika Serikat per tahun. Demikianlah sejarah singkat dari asal-usul menjahit. Kegiatan menjahit sendiri kini sudah menjadi kegiatan yang banyak peminatnya. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjadikan menjahit sebagai peluang usaha untuk tambahan keuangan, ataupun hanya untuk sekedar hobi. Terdapat 21 teknik menjahit bagi pemula. 1. Tusuk jelujur merupakan teknik yang polanya bergerak dari kanan ke kiri, berguna untuk membuat jahitan menjadi rapi dan membuat kain mempunyai efek kerutan. Teknik ini terbagi atas 3 jenis: tusuk jelujur biasa, tusuk jelujur jarak tertentu, dan tusuk jelujur renggang. 2. Tusuk tikam jejak atau balik. Cara membuat pola tusuk tikam jejak adalah melakukan jahitan secara 2 kali dari tusukan bagian atas. Fungsinya untuk membuat dekorasi hiasan garis berbentuk lurus, melingkar, atau bentuk lainnya. 3. Tusuk flanel. Pada dasarnya, tusuk flanel digunakan pada kain yang mempunyai nilai jual yang mahal. Teknik tusuk flanel mempunyai 3 kegunaan, yaitu sebagai hiasan, tusukan dasar, dan sulaman bayangan dengan jarak yang rapat yang dapat mengikuti motif. 4. Tusuk veston mempunyai fungsi untuk menyelesaikan tiras pada jahitan. Contohnya adalah tiras lingkar pada lengan di pakaian bayi. 5. Tusuk balut berguna untuk menjahit tiras yang sudah rusak pada kain roll. Cara menjahitnya adalah dengan arah kiri ke kanan dan sebaliknya dengan sedikit miring. 6. Tusuk batang atau tangkai berguna sebagai hiasan pada suatu bahan. Hasil yang bisa didapatkan adalah sesuai dengan hasilnya, yaitu bentuk batang. 8. Tusuk silang. Cara membuat pola tusuk silang adalah dengan menjahit dari kanan atas ke kiri bawah. Setelah itu dibuat arahnya ke kanan bawah. 9. Tusuk pikwar berguna untuk memasangkan bahan berbulu. 10. Tusuk som. Pola tusuk som digunakan untuk menjahit dan mengunci lipatan pada bahan. Cara menggunakan teknik som yaitu menusukkan benang pada kain. 11. Tusuk pipih. Teknik dasar menjahit tusuk pipih berarah dari kiri ke kanan.
pola ini dibuat dengan turun naik secara lurus dan bersusun menutup seluruh permukaan ragam rias. 12. Tusuk rantai terbuka merupakan salah satu bentuk tusuk hias yang bervariasi. Pola ini pada umumnya dibuat menjadi hiasan pada boneka. 13. Tusuk jeruji. Jeruji berfungsi untuk menghias permukaan, contohnya adalah bentuk mata, mulut, dan hidung. 14. Tusuk roll. Pola ini membentuk sebuah lingkaran ketika diterapkan. Teknik ini digunakan untuk menyambung kain agar ujung kain tidak menumpuk. 15. Tusuk bullion. Pola tusuk bullion membuat butiran-butiran kecil untuk membentuk bunga-bunga kecil dan lainnya. 16. Tusuk rumani. Pola tusuk rumani berguna untuk membentuk hiasan dengan detail. 17. Tusuk satin digunakan untuk membuat hiasan berbentuk daun pada umumnya. 18. Tusuk datar digunakan sebagai hiasan dalam jahitan. 19. Tusuk lurus mempunyai pola yang sama sesuai dengan namanya, yaitu lurus. 20. Tusuk bunga. Pola tusuk bunga sangat bervariasi dengan hasil membentuk kerangka sebuah bunga. 21. Tusuk veston. Teknik dasar menjahit tusuk veston digunakan pada taplak meja, selimut, tepi kain, dan lain-lain. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, nama saya siapa namanya, istri apa? Burung bintik, bak titi di batang, titi batang.